ya Habib. Sampai menghina sampai menghina Habib Bahar dengan sebutan bahwasanya apaan pakai jaket, pakai kacamata, pakai topi, rambutnya rambut iblis, sampai dibilang seperti itu, Bib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, bersalawat Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita jumpa lagi di channel Habib Syahril dan Habib Mahdi. Ya, Habib Mahdi bin Ali bin Yahya. Naam Habib. Masya Allah Habibana, ahlan wa sahlan. Tarakhna yani bihudurikum. Kami bahagia banget dengan hadirnya antum di tengah-tengah kami. Masya Allah, alhamdulillah. Masya Allah Habib Syahril. Ana sering ngikutin antum di Instagram itu, subhanallah, dakwahnya antum di Instagram. Masya Allah, di Instagram sekarang payah Habib, dikit-dikit blokir gitu Habib. Karena antum selalu menyuarakan kebenaran di Instagram, dikit-dikit blokir, tentang IB blokir, tentang ini Habib Bahar blokir, makanya ana undang antum di channel ini, insya Allah nggak bakal diblokir. Amin Bib, mudah-mudahan channel ini terus maju dan terus manfaat untuk semua umat Islam di Indonesia Bib ya, atau yang di luar Indonesia sekalipun Bib. Dan jangan lupa untuk subscribe channelnya Habib Mahdi. Namanya apa Bib channelnya Bib? Ini ada Bib, HMY Official Bib, HMY Official. HMY Official, Habib Mahdi Yahya Official. Masya Allah. Sebenarnya saya ini mau panjang lebar Bib sama antum, tapi ini nggak panjang-panjang, dah cukup kurang lebih 15 hingga 30 menitan kita bahas. Siap Habib, siap. Samina Habib, samina wa atana Habib. Kita ikutin aja gimana antum ini. Oke, Beb. Pokoknya Adib itu seperti ini, Beb. Tamu itu seperti mayat, Beb. Seperti mayat. Jadi gimana antum aja udah. Kita ngikut, Beb. Tamu seperti mayat, bukan tamu yang akhirnya menjadi lain-lain lah. Intinya barangkali ada tamu yang lunjak gitu. Habib. Beb, gini, Beb. Antum udah lihat ya podcastnya Ane sama Habib Agil Al-Habsyi, podcastnya Ane dengan Ali Ridho Segaf, yaitu Babe Aldo, dan beberapa habaib yang lainnya gitu, Beb. Nah, Ana juga ingin merasakan daripada suara antum, Beb, terkait tentang pembelaan antum terhadap Habib Rizik, terhadap Habib Bahar bin Smith gitu loh, Beb. Karena akhir-akhir ini banyak sekali para habaib ya yang kayaknya akhirnya terang sekali untuk menghujat Habib Rizik, menyindir Habib Rizik, menantang Habib Rizik, walaupun masih pelan-pelan, masih sedikit habaibnya, tapi sekarang sudah berani terang benderang mereka menghina Habib Rizik, menghina Habib Bahar. Nah, bagaimana Habib menurut antum terkait bagaimana Habib Rizik di mata antum? Habib Rizik, Masya Allah, beliau adalah salah satu ulama sekaligus durian Nabi Muhammad SAW yang sangat luar biasa, Beb. Bukan hanya keagungan nasab saja yang beliau miliki, akan tetapi keluasan ilmu yang diibaratkan lautan. Yang mana subhanallah, dengan adanya beliau di Indonesia ini, menjadikan Indonesia ini menjadi baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur, Habib. Jadi Habib Rizik ini, Habib, kalau misalkan saya mau buka-bukaan nih, Bib ya, istrinya Habib Rizik itu adalah anaknya paman saya langsung, Habib Ami Fadil, Habib bin Yahya. Jadi jatuhnya saya dengan istrinya Habib Rizik itu adalah misanan, Habib, misanan. Cuman memang saya pribadi jarang action ataupun langsung istilahnya terjun di hadapan beliau, Habib. Kita ngumpet-ngumpet aja, Habib, di belakang beliau. Akan tetapi meskipun ngumpet di belakang beliau, kalau memang saatnya dibutuhkan, Al-Faqir bersuara, Habib. Karena memang sekarang ini seperti yang antum katakan, banyak sekali di kalangan habaib-habaib pun yang menghujat beliau.
Nah, hal ini subhanallah luar biasa, sangat menyakiti hati kami, Habib. Sebagai pecinta beliau, sebagai saudaranya beliau, kami sangat sakit hati. Mengapa hanya menilai sosok Habib Rizik itu hanya dari media saja, Habib? Jadi kebanyakan orang sekarang itu menilai itu dari media dan lain sebagainya, sedangkan mereka tidak pernah duduk bersama Habib Rizik. Cobalah sesaat saja Habib lain misalkan, Habib yang lain atau misalkan contoh dai-dai yang lain dari kalangan habaib, coba duduk bareng sama Habib Rizik, ngobrol bareng, simak betul-betul. Beliau itu subhanallah luar biasa, penyayangnya, akhlaknya luar biasa, subhanallah Habib. Bahkan demi Allah Habib, kita orang, saya pribadi khususnya Habib atau Habib-Habib yang muda lainnya yang dengan tegas berani menyuarakan kebenaran, Habib demi Allah, kita itu dibandingkan beliau tidak ada seperti debu sekalipun Habib. Bahkan debu yang menempel di sendal beliau saja lebih mulia Habib daripada kita semua. Karena memang perjuangan beliau ini subhanallah Habib sudah tidak bisa diukur dengan kata-kata Habib. Sudah Allah, Ana udah nggak bisa lagi Habib, udah nggak bisa lagi menilai pribadi Habib Rizik, keagungannya, kemuliaan akhlaknya, dan bagaimana pengabdian beliau kepada Rasulullah, khidmahnya beliau kepada Rasulullah, khidmahnya beliau kepada umat, sayangnya beliau kepada umat, khususnya umat Islam yang ada di Indonesia ini Habib. Subhanallah, makanya sungguh sangat picik sekali ataupun sungguh sangat pendek sekali pemikirannya, ataupun sungguh sangat kurang cerdas Beb kalau ada habaib yang sampai berani menghujat Habib Rizik. Seandainya Beb ya, kalau ada Habib yang berani menghujat Habib Rizik, subhanallah, di mana akal mereka? Afala ta'qilun, afala tatafakkarun? Bukankah Allah sudah mengatakan demikian Habib? Bukankah kalian itu memiliki akal? Apakah kalian itu tidak memiliki akal? Hingga gitu Beb. Bukankah kalian memiliki pemikiran? Kenapa kalian tidak gunakan pemikiran tersebut untuk berpikir sebelum berkata gitu Beb? Jadi subhanallah, hal ini sangat-sangat membuat kami para pecintanya Habib Rizik Syihab, terutama dari keluarganya Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, sangat sekali sakit dengan ucapan-ucapan ada yang menghujat ataupun menyalahkan Habibana Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Itu imam besar kita umat Islam di Indonesia. Padahal Habib sendiri, padahal Habib Rizik sendiri pengennya para habaib itu bersatu ya Bib. Nah, cuman gini Beb, kalau ada Habib yang menghujat Habib Rizik, justru anak bingung, ini Habib asli apa enggak gitu loh Beb. Anak jadi ragu gitu loh Beb. Ini Habib asli atau enggak sih gitu loh. Anak jadi ragu kadang-kadang gitu. Karena subhanallah ala kulli hal yang antum lihat sendiri. Bahkan beliau itu dipuji di kalangan-kalangan internasional Habib. Ini ada ulama yang baru terkenal di Indonesia saja, yang baru umatnya mungkin masih terhitung. Kemudian dia berani menghujat Habib Rizik, kemudian menyalahkan Habib Rizik. Wen aglak ya, ini di mana akal kamu gitu loh Bib. Kalau menurut peribahasa orang Arab gitu Bib. Ya, nah, kalau Habib Bahar, Habib, menurut antum bagaimana Habib Bahar? Seorang Habib muda. Masya Allah. Nah, sang jenderal. Ya, Habib Bahar itu kita kenal di kalangan Habib-Habib muda ataupun di kalangan muda-mudi umat Islam khususnya, ataupun kalangan umat Islam Indonesia, beliau dijuluki sang jenderal, ya. Sang jenderal umat Islam, Masya Allah. Begitupun dengan Habib Bahar. Ana kenal Habib Bahar itu sudah cukup lama, Habib ya. Dibilang cukup lama. Dari beliau itu sebelum mohon maaf, seterkenal sekarang mungkin ya, atau sedikenal sekarang. Jadi dari dahulu beliau itu pribadinya yang luar biasa. Yang pertama beliau santun juga. Beliau itu ahlan wa sahlan Habib kepada siapapun. Mungkin sekelompok orang menyatakan kalau Habib Bahar ini adalah sosok Habib yang galak gitu, Bib. Yang galak, yang yang arogan gitu, Bib. Padahal enggak. Itu dia seperti yang saya katakan tadi di awal, Bib, kita kenali dulu. Kan ada peribahasa tak kenal maka tak sayang, Bib ya. Jadi kenali dulu gitu. Ketika saya duduk dengan beliau, mungkin kalau saya pribadi tidak seterkenal Habib-Habib yang lain, Habib ya, karena memang Al-Faqir Daif dari segi ilmu ataupun dari segi hal lainnya. Akan tetapi beliau itu Habib ahlan wa sahlan. Kalau antum ini tawadu, Masya Allah, Allahumma sholli ala Muhammad. La ya Habib, la ya Habib, la ya Habib. Ini serius Habib, kita orang bicara serius apa adanya gitu, Habib. Jadi ketika kita jumpa, sewaktu saya tengok beliau di lapas Cibinong, waktu itu di lapas apa Habib namanya? Gunung Sindur ya? Enggak, Pondok Rajak, betul. Di Pondok Rajak saat itu. Beliau itu mengenali satu persatu teman-temannya ataupun orang yang hadir. Ya Pak Hadi ahlan wa sahlan. Padahal ya Rab, kita ini siapa dipanggil orang yang mulia? Kita ini siapa
apa namanya diagung-agungkan, disambut oleh orang yang mulia seperti Habib Bahar seperti itu Habib. Maka dari itu sungguh sangat miris juga kalau misalkan ada memang sekelompok orang yang menghujat ataupun menghina Habib Bahar atau mencemooh Habib Bahar atau menyalahkan Habib Bahar, mengata-ngatai Habib Bahar, dan itu pun cukup sangat membuat hati kami kecewa dan sakit hati Habib dengan perlakuan-perlakuan orang semacam itu. Apalagi kalau ada misalkan habaib-habaib di kalangan muda ikut-ikutan mencaci beliau, itu sungguh sangat membuat hati kami kecewa dan membuat hati kami sangat sakit. Maka dari itu pesan saya, kenali dulu dan jangan mudah tertipu dengan namanya sosial media, karena berita di sosial media itu dibolak-balik begitu. Jadi yang baik dikatakan buruk, yang yang salah dikatakan baik begitu. Ya akhir Habib, mungkin kayak begitu Beb. Cuman kalau misalkan lebihnya itu Anda nggak bisa nilai juga sama sosok Habib Bahar. Intinya Habib Bahar itu adalah kader-kader yang memang pilihan Allah Subhanahu wa taala, yang memang kita pun belum tentu mampu mengikuti jalan yang beliau tempuh. Mudah-mudahan Habib Bahar dan juga terutama imam besar kita dalam lindungan Allah dan dimenangkan perjuangannya, amin ya rabbal alamin. Begitu Habib kiranya Habib. Naam Habib, ini Masya Allah tentang Habib Rizik, Masya Allah tentang Habib Bahar, Masya Allah. Mudah-mudahan apa yang antum bicarakan tersebut semuanya unsur kebaikan dari hati antum Habib. Amin ya Allah, mudah-mudahan. Mudah-mudahan doakan juga Habib biar Al-Fagir sehat, kemudian juga biar Al-Fagir selalu istiqamah menyuarakan kebenaran, dan juga bisa betul-betul membela daripada sosok imam kita dan juga jenderal kita, insya Allah. Mudah-mudahan doakan Al-Fagir biar istiqamah dan jadi hamba yang ikhlas di jalan Allah Habib. Habib, terkait tentang, mungkin antum udah lihat lah di banyak itu video terkait tentang Kribo, paham Habib Kribo? Tahu Kribo. Nah itu tuh Habibnya, dia Habib asli apa enggak tuh Bib? Tuh antum tanyanya asli sama menurut antum dia. Antum tanya mah. Enggak, kalau misalkan asli kan anak punya tuh ada buku Robito. Jadi Habib itu punya buku dari Robito Habib. Dia punya apa enggak gitu kan. Coba tanya itu aja dulu. Punya apa enggak gitu. Jadi justru anak ragu gitu. Kok ada Habib yang ngehina Habib lagi gitu loh. Yang pertama itu. Kemudian yang dihinanya ini, ya Allah, mungkin kalau menasehati masih bagus-bagus saja Habib ya. Tapi dengan cara menghina seperti itu tuh subhanallah. So, maaf ya akhlak, ya Allah, yang dihinanya ini orang agung, yang dihinanya orang mulia, yang dihinanya orang yang luar biasa. Subhanallah, dia nggak ngelihat. Ya diibaratkan Habib Rizik, Habib Bahar di langit, dia di sumur bor, Beb. Kan gitu. Ya Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah, Beb, musibah. Ala kulli hal musibah. Nah, ya Beb. Sampai menghina Habib Bahar dengan sebutan bahwasanya apaan, pakai jaket, pakai kacamata, pakai topi, rambutnya rambut iblis, sampai dibilang seperti itu, Bib. Menurut antum bagaimana, Bib? Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada itu orang. Ya Allah, rambut iblis, itu sunnah Rasul, sunnah Nabi. Nabi Muhammad rambutnya panjang. Ya emangnya ente rambutnya kribo nggak masuk tuh. Ya, Nabi Muhammad rambutnya panjang. Rambutnya panjang ikal gitu ya. Nabi Muhammad. Ente menghina rambut Habib Bahar, sama aja ente menghina Nabi Muhammad. Ente nistakan Nabi ente sendiri. Ya. Sampai dikatain tobat. Gimana, Beb? Sampai dikatain rambut iblis. Itu bagaimana? Astagfirullah. Ya Allah, begitulah, Beb. Kiranya orang-orang yang cuman mau ini, Beb, mau pansos biasa, Beb, panjat sosial media. Begitu, Habib. Mungkin seperti yang Ana lihat di status WA antum, Beb. Ana lihat status WA antum, kata antum kayaknya ini kekurangan konten. Ya begitulah, Beb. Mungkin dia lagi nyari konten, cuman dia nggak dapat konten yang berfaedah, Beb. Akhirnya menghujat orang mulia. Ya, orang-orang seperti itu suatu saat nanti akan dihinakan oleh Allah sebagaimana dia menghinakan saudaranya, Habib. Begitu, Habib. Nah, Habib. Jadi intinya mah mungkin dia cari konten gitu ya. Iya. Dia cari konten cuman nggak cerdas otaknya, Beb. Coba cari konten itu yang bela ulama, bela habaib gitu kan. Bela rakyat, bela negara, bela bangsa. Ini baru konten-konten yang berfaedah, bermanfaat untuk umat ya Habib. Begitu Habib. Seperti Habib Syahrel, seperti Habib Aldo. Ini orang-orang luar biasa.
yang perlu kita contoh, yang perlu kita jadikan tauladan. Begitu loh Habib. Masya Allah. Habib Mahdi itu masuk dari tadi. Lebih Habib. Terlalu tawadu antum, Beb. Masya Allah. Lah, ya Habib. Antum aktar ini ya Habib. Masya Allah. Kita orang ini banyak belajar dari Habib Syekh, dari Habib Aldo. Kita banyak belajar dari beliau semua. Masya Allah. Masya Allah. Jadi kita orang, Beb, Masya Allah, melihat para habaib yang akhirnya ricu sendiri, Beb, khususnya kepada Habib Kribo tersebut, ya kita tidak tahu lah kebenarannya bagaimana. Intinya dia seperti benci sekali dengan Habib Rizik itu. Apakah boleh, Beb? Apakah boleh seseorang itu menyimpan kebencian, entah itu habaib ataupun kaum biasalah, kaum ahwal gitu? Boleh apakah, Beb? Oh, nggak boleh, Beb. Jelas, Beb. Nggak boleh kita benci saudara kita. Kalau kita benci saudara kita, berarti kita nggak punya iman, Beb. Betul, Beb. Nggak punya iman. Kata Nabi Muhammad SAW, tidak dikatakan seorang itu beriman, kecuali dia mencintai saudaranya, sama seperti dia mencintai dirinya sendiri, Habib. Ya, kalaupun dia Habib yang asli, kalaupun Habib Kribo ini Habib yang asli, dia nggak boleh, Beb, nyimpen dendam, nyimpen kebencian, itu nggak boleh, Beb. Seperti Habib Rizik kan tegas tuh, Beb. Habib Rizik tegas, Habib Bahar tegas, kemudian Habib-Habib yang tegas yang lainnya pun sama lah seperti antum ya, tegas juga sama. Ya dalam artian ketika menyampaikan hal-hal yang tegas itu kan bukan menyimpan kebencian, Habib. Akan tetapi justru menjadi tanbih, menjadi pengingat, menjadi nasihat. Cuma ada cumanya nih, Beb. Karena di dalam hati pikiran mereka itu kotor, jadi nggak nerima, Beb, nasihatnya. Kau coba kalau di hati mereka bersih, penuh keimanan, penuh ketakwaan, penuh kecintaan kepada Allah, kepada Nabi, taat kepada Allah, taat kepada Nabi, takwa kepada Allah, gitu kan, itu mereka pasti menerima. Oh, Habib nih tegas kayak begini ke saya, berarti nasihatin saya. Berarti ada yang salah dalam diri saya. Oh, itu yang harus saya rubah. Nah, ini baru orang beriman, Beb. Bukan berarti ketika dinasehati tegas, dalam artian langsung kita nggak terima, sombong kita nggak terima dinasehatin. Ya, berarti itu sifat-sifatnya iblis, Habib. Orang-orang yang sombong dan yang nggak mau nerima nasihat itu sifat iblis, Habib. Berarti dia mengikuti hawa nafsunya, mengikuti egonya gitu ya, yang sehingga menjadikan dia lemah imannya atau bahkan hilang imannya. Naudzubillah min dzalik. Begitu Habib kiranya, Habib. Nah. Masya Allah, Beb. Tahu nggak, Beb? Ada seorang jenderal tersebut berbicara bahwasanya saya berdoa pakai bahasa Indonesia, kan Tuhan saya bukan orang Arab. Itu bagaimana, Beb, menurut antum? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu jelas sebuah penistaan ya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti dia kalau nggak salah dia mengatakan itu bahwasanya Tuhan saya bukan orang Arab gitu ya, Bib ya? Kalau nggak salah ya. Ya, bukan orang Arab. Tuhan saya bukan orang Arab gitu kan ya. Ya memang siapa yang bilang kalau Tuhan kita itu orang Arab? Nggak ada yang mengatakan Tuhan kita itu orang Arab. Tuhan itu adalah Allah dan Allah tidak bertempat. Allah itu ada di mana-mana dan Allah tidak bertempat, Habib. Jadi ketika dia mengatakan bahwasanya Tuhan kita itu bukan orang Arab, lah siapa yang menuhankan orang Arab? Nggak ada di sini kita yang menuhankan orang Arab. Akan tetapi kita itu ya seperti contoh Al-Quran dengan bahasa Arab. Kemudian Nabi kita lahir di Arab. Kemudian juga istilahnya bahasanya orang-orang surga nanti pakai bahasa Arab. Lah kalau misalkan dia benci sama orang Arab, kalau misalkan dia memang dia nggak suka dengan orang-orang Arab, maka dia akan pantas atau tidak duduk di surganya Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillahi min dzalik. Ini perkataan-perkataan yang bahkan mendekatkan dirinya kepada kekufuran, Habib. Bahaya ini, bahaya sekali. Ini orang-orang seperti ini bahaya sekali. Cepat-cepat tobatlah. Ya. Yang pertama dia udah nyopotin balehonya IBHRS. Yang harusnya memang dihajar, yang harusnya dilawan tuh orang-orang yang mana tuh OPM tuh. Ya enggak, yang udah jelas-jelas teroris tuh, udah ngebunuhin polisi segala. Bener nggak, Beb? Polisi ada yang ditembak, Beb. Polisi ada yang ada yang dipanah dan lain sebagainya. Nah, itu yang harus diusahakan dan dihindari agar tidak terjadi lagi pertumpahan darah. Bukan baleho. Sekelas jenderal itu bukan sekelas Kasad itu harusnya membasmi teroris yang seperti itu, Beb ya. Betul, Beb. Bukannya voting baleho, nggak pantas. Malu sama jabatan.
Iya, jabatan udah keren kasat tapi nyebutin baleho. Ya, menjarain ulama. Ya, fitnah ulama. Aduh, Masya Allah. Innalillahi wa inna ilaihi Terus rajiun. Ya Allah, Habib. Masya Allah. bagaimana Beb Gimana nih, terkait Bib, urusannya di dunia nih, Bib? Aduh, udah bingung mana sama umat akhir zaman ini. Udah nggak bisa disayang, Bib. Udah nggak bisa disayang. Masya hmm, Allah. Oke, Habib. Nah, Masya Allah. Beb, terkait tentang ada mungkin ya, entah itu seorang ulama ataupun seorang habaib gitu, yang mendekati pemerintah atau mendekati, kalau orang-orang soleh dulu, Beb, mereka para habaib dan ulama mendekati para pemerintah itu agar pemerintah itu diberikan nasihat, diberikan fatwa, agar mereka nah, itu luluh. nah, sahih. Sekarang, Beb, bahwasanya ada Nah, sahih. ulama mereka dekat pemerintah, tetapi ketika ada kezaliman yang dilakukan, mereka hanya terdiam. Itu menurut Anda bagaimana? Nah, Habib. Kan udah Kita jelas kata Rasulullah SAW, ini hadis juga. Ini hadis masuk juga banyak dijelaskan ya, Bib ya. kita Gimana, Bib? berbicara di sini, melalui daripada obrolan kita. Tapi hati-hati, Bib. Nah, Nanti barangkali gitu. Akhirnya nanti kita dituduh nih, Bib, sama netizen. Wah, Habib Mahdi ini mau makar. oh enggak, siapa bilang mau makar? Gak ada nabi kita apa ngajarin kita apa makar-makar itu nggak ada, Bib. Ini bukan Nah, bukan bukan zaman perang kayak jihad-jihad kayak zaman dulu Nabi, enggak, Bib. Kita kan sama hmm, Habib Rizik juga diajarinnya revolusi akhlak, yang berakhlak, yang baik, nasihat, negor yang baik. Bukan ngajak perang, Beb. Bukan ngajak adu pedang, adu pistol, bukan. Jadi jangan salah paham. Kita pun di sini mengajarkan sesuai yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Kan begini, Beb, seperti yang sering kali dijelaskan, bahwasanya Habib itu kan ada yang tegas, ada yang lembut. Masing-masing ada porsinya gitu, Beb. Ada yang berani tegas, yo sampaikan dengan tegas. Ada yang hanya bisa lembut, tetap sampaikan walaupun dengan lembut gitu, Habib. Tapi jangan sekali-kali Anda diam. Karena kata Nabi Muhammad kan udah jelas, man ro'a minkum munkaran falyughayyir biyadihi. Udah jelas, Habib. Ketika kita melihat suatu kemungkaran, maka hendaknya kita cegah kemungkaran tersebut dengan kekuatan kita, dengan tangan kita. Gak mampu juga dengan tangan, dengan lisan, dengan nasihat lemah lembut. Gak mampu juga doain. Kalau misalkan gak mampu doain juga, udah deh diem. Gak usah banyak ngomong gitu loh, Beb. Begitu, Habib. Jadi terkait hal ini dalam artian saya pribadi mungkin ataupun Habib Syekh ya Habib Syahril, Babeh Aldo tidak ada ya mengajak umat atau mengajarkan makar karena memang Nabi kita Muhammad SAW tidak mengajarkan hal-hal yang demikian. Begitu Habib kiranya Habib. Jadi nggak ada hmm. Habib. Nabi Muhammad itu ngajarin kita makar-makar itu nggak ada Habib. Cuman kita ketika memang seperti contoh kenapa kita melawan kepemerintahan yang sah? Nggak ada yang ngelawan, kita cuma nasehatin. Bener ya, Beb? Kita Benar. ini nggak ngelawan, kita cuma nasehatin. Seperti contoh haram melawan kepemimpinan yang sah. Lah siapa yang ngelawan pemimpin kita? Kita nggak ngelawan pemimpin kita, betul, Beb? Kita cuma hanya ngebenerin. Rubah, tobat, rubah, tobat. Kalau nggak ngerubah, ya mundur gitu loh, Beb. Bener nggak? Karena kita Nah, ingin kemaslahatan untuk umat Islam dan juga untuk seluruh rakyat Indonesia gitu, Habib. Kiranya seperti itu, Habib. Habib. Masya Allah, kita ini podcast jam berapa ini? Ngantuk banget sebenarnya. Jam 11 malam. Antum juga ngantuk ya, Masya Beb. Allah. Tapi Masya Allah, Habib. katanya itu seperti kayak udah di ini, di apa, di panggung, di mimbar. Lebih kayaknya, Habib. Anak kalau udah bertatapan sama antum lebih dari di mimbar, Habib. Masya Allah, semangatnya lebih dari di mimbar, Habib. Seakan-akan kayak dibangunin, ayo gum Habib Mahdi, begitu. Ya Allah, Habib Syekh. Nah, Jadi gitu, Beb. Tapi kalau ada Habib, nah, Beb, ada Habib nih berani tampil. Habibnya ini itu seperti ibarat kayak wali-wali gitulah, gitu. Intinya merasa dirinya itu akan bisa menebak ini akan seperti ini seperti ini, seperti ini. Dan dia dekat sama rezim ini. Menurut Anda bagaimana, Beb? menurut pandangan anak pribadi, ya, menurut pandangan anak pribadi, ya, wali itu nggak ada yang ngakuin dirinya wali, Beb. Itu yang pertama. Poin yang Nah, harus kita kantongi yang pertama adalah wali itu tidak pernah mau ataupun mengakui dirinya sebagai wali. Bahkan kewalian itu diumpetin, Beb. Kebanyakan wali-wali Allah ini justru ngumpetin kewaliannya, Beb.
Kecuali memang Allah Subhanahu wa taala membukakan kewaliannya beliau. Seperti contoh, waktu 411 Beb, antum masih ingat Beb tragedi 411? Masih. Nah, itu Allah Subhanahu wa taala itu dokhirkan daripada keramatnya Habib Rizik, imam besar kita. Ketika anak saksinya di situ, saya pun hadir di situ. Dan di situ kita saksikan itu gas air mata itu meledak di atas, kemudian ada yang balik lagi gitu. Itu karomah Habib. Itu yang baru yang disebut wali Habib. Dan anak menyaksikan bahwasanya saya menyaksikan sendiri bahwasanya Habib Rizik itu adalah wali min auliyaillah. Hati-hati kalian jangan nyakiti Habib Rizik. Kalau kalian nyakiti Habib Rizik, sama saja kalian siap-siap menabur perang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalian sama saja mengumumkan peperangan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu pun Allah akan mengumumkan peperangan kepada kalian. Hati-hati. Orang yang menyakiti wali itu hati-hati. Nah, sekarang masalahnya Bib adalah yang dibahas orang-orang Habib muda, misalkan contoh, atau dai muda yang ngaku wali, kayak wali, sok wali begitu. Nah, Allah, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Habib, Beb, wali itu tawadunya minta ampun, Beb. Apalagi kepada Habib yang lebih tua, Habib. Itu wali. Wali itu tawadunya luar biasa kepada Habib yang lebih tua, Habib. Gimana orang bisa dikatakan dia wali, sedangkan dia kurang ajar sama Habib yang lebih tua. Yang lebih dikurang ajarkannya itu, yang dikurang ajarinya itu adalah imam besar kita, Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Begitulah Habib. Subhanallah, ini sungguh sangat miris, Beb, menurut Anda pribadi. Sangat-sangat miris. Begitu, Habib. Masya Allah. Jadi disuruh tobat. Yang benci-benci Habib Rizik, yang benci-benci Habib Rizik. Habib, mudah-mudahan yang benci-benci Habib Rizik ini cepat Allah cepat Allah berikan hidayah, cepat Allah berikan taufik juga, Beb, biar dia ini benar-benar tobat gitu lah, Beb. Beb, sebagai pesan penutup, Beb, untuk para khususnya pecinta ulama dan habaib. Nah, sebagaimana nasihat daripada imam besar Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, bahwasanya perjuangan ini harus tetap lanjut, Habib. Perjuangan ini harus tetap dilanjutkan, ataupun sebagaimana pesan dari Habib Bahar juga, terus maju gitu kan, pantang mundur. Ya, pesan saya pribadi ya tetap sama yang seperti dipesankan oleh beliau berdua, Habib, ya. Apapun yang terjadi, namanya perjuangan harus tetap dilanjutkan. Cuman yang perlu kita ingat, yang perlu kita tanamkan di hati kita, terutama di hati saya pribadi, mungkin Habib, kita berjuang itu harus ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Mungkin jangan mengharapkan pujian dari orang, atau mungkin jangan hanya dalam artian sebatas di lisan saja kan, tapi dia tidak mampu membuktikan daripada perjuangan dia. Jadi zaman sekarang ini, Beb, banyak orang yang cuma ngaku-ngaku doang, Beb, ngaku siap berjuang, tapi ketika diajak berjuang dia nggak mau berjuang, Habib. Begitu. Jadi ini hal yang perlu sangat dipelajari gitu, Habib, ya, oleh kita semua, dan perlu dikoreksi oleh diri kita pribadi semua, bahwa namanya perjuangan itu harus betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Intan surullah yang surkum, ketika kamu menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolong kamu. Ya, jadi intinya, Beb, ya harus ikhlas kita lebih berjuang, Beb, karena Allah, hanya untuk Allah, hanya untuk Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yani tetap setia kepada IBHRS, tetap setia kepada Habib Bahar Ibn Smith dan juga para habaib lainnya yang berjuang di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus ikuti langkah mereka, para habaib, insya Allah engkau akan selamat dunia akhirat, dan engkau tidak akan pernah tersesat di dunia dan juga di akhirat. Begitu, Habib. Naam, Habib, syukran, jazakallah khairan katsiran, insyaallah, Habib. Marhaba, Habib. Nama antum insyaallah bermanfaat untuk umat Sayyidina Muhammad. Amin ya Allah. Doakan biar Al-Faqir istiqamah, Habib. Naam, Habib. Insyaallah lain waktu kita bisa podcast lagi, Habib. Insyaallah, marhaba, Habib, marhaba, Habib. Antum kontak ana aja, Habib. Insyaallah. Kalau antum ke daerah kami, ke daerah Sukabumi, antum mampir. Insyaallah. Terima kasih, Habib, atas waktu yang telah diluangkan untuk kami. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat, Habib. Amin ya Rab, amin ya Rab, amin ya Rab, amin ya Rab. Terima kasih, Habib. Tabek, Habib. Naam, terima kasih banyak. Waalaikumsalam. Marhaba, sama-sama, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Habib.